Kian panasnya prahara antara Ruben Onsu versus Sarwenda bundanya mendorong Bertrand putra Onsu untuk membela ayahnya Ruben Onsu. Ia bahkan menangis ketika ayahnya direndahkan saat acara live pula disaksikan oleh publik. Bertrand mengaku dirinya saat itu juga langsung menelpon ayahnya Ruben Onsu terkait kabar tersebut. Lantas, apa yang membuat Bertrand mengaku tidak menduga bundanya mengatakan hal serendah itu untuk ayah Ruben? Lantas, apa faktor utama menurut Bertrand sehingga bundanya sampai emosi hingga di luar kontrol? Seperti apa pula pihak Ruben Onsu yang merasa khawatir dengan lingkungan yang kini melingkupi anak-anak Ruben untuk tumbuh dan berkembang? Bagaimana pula dukungan Emma Waroka atas prahara yang kini terjadi antara Sarwenda dan Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara yang kian panas antara Ruben Onsu versus sang mantan istri Sarwenda sebelumnya telah mendapat tanggapan dari Bertrand putra Onsu atau yang biasa disapa Onyo terkait pernyataan Sarwenda saat live di sosial media yang kemudian viral dan menjadi perbincangan publik. Bertrand mengaku kaget ketika mendengar hal itu. Ia bahkan mengaku sampai menangis serta mempertanyakan kenapa bundanya Sarwenda bisa berbicara seperti itu di ruang publik melalui sosial media secara live pula. Menurut Bertrand, seharusnya hal itu tidak terjadi. Jika saat Sarwenda tidak terkontrol lagi emosinya, seharusnya segera diantisipasi dengan segera mematikan live-nya di sosial media, sehingga hal membuat gaduh jagat maya tersebut tidak sampai terjadi. Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Seperti itu. Isu kan bakal mau diboikot juga, gimana Onyo? Aku kalau Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain Bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis, boleh tanya ya, aku nangis gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana Bunda lagi nggak kontrol aja. Kalau Bunda minta maaf tapi nggak dititipkan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu. Karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmednya karena kan sekarang udah terlanjur nih ya untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku spill namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang gitu. Ayahku bukan karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak yang aku bilang tadi yang dibilang gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Semua orang juga udah tahu karakter ayah, nggak perlu diomongin. Semua orang tuh udah tahu karakter ayah kalau di dunia entertain tuh kayak gimana. Apalagi kalau misalkan dia lagi ngelucu, karakternya dia itu kayak gimana. Coba nonton deh video-videonya ayah yang dulu-dulu, yang dia hibur orang, dia kadang pakai piring, pakai celana pendek yang warna pink semua. Ya emang itu karakternya dia kalau di
itu kan kayak lagi ada ngehibur orang gitu sih, ngehibur penonton lagi nonton atau di acara TV. Emang karakternya lagi dibikin kayak gini, akan jadi gini, nanti besok ganti karakter lagi. Betren juga mengungkap bahwa pada saat dirinya mengetahui hal tersebut, ia mengaku langsung menghubungi ayahnya Ruben Onsu untuk menanyakan terkait hal tersebut, sekaligus memberikan semangat kepada ayahnya. Tak hanya itu, Betren juga mengungkap bahwa Sarwenda sebetulnya bukan tipe orang yang suka berkata kasar. Namun menurut Betren, lingkungan di mana bundanya itu kini berada dinilainya kurang baik. Kondisi itu diduga memicu Sarwenda tidak memberikan akses kepada ayah Ruben untuk bisa bersua dengan anak-anaknya. Aku langsung lihat ya, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih, gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Aduh, berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu yang aku bilang tadi, mungkin karena emang lagi situasinya lagi nggak kontrol aja bundanya. Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis, ya semangat. Ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Tapi bener gak sih yang dia bicara kasar maksudnya pada saat kamu tinggal sama bunda? Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar. Lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah, ya, mantan ayah itu nggak ada, ya. Kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Ya mau ke siapa orangnya? Ke aku, gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetronku yang terbaru. Aku luangin waktu untuk samanya. Ya, ayo kita ngobrol yuk. Kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang, gitu. Ayah yang kuat ya. Ayah, aku bilang sama ayah mau gimana ya. Yang penting untuk kedepannya ayah sehat-sehat terus. Ayah, aku nggak mau ayah sakit. Pokoknya ayah harus terus semangat, gitu. Betren pun menanggapi dukungan dari para selebriti untuk ayahnya. Menurutnya, memang ayahnya sebaik itu orangnya, dan bundanya pun juga sebenarnya orang baik, asalkan tidak ada yang mengkomporinya, dan tinggal di lingkungan yang baik. Di sisi lain, terungkap pengakuan mengejutkan dari Betren bahwa saat ini dirinya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Sarwenda, bundanya jauh sebelum adanya video viral tersebut. Namun bicara rasa sayang Betren terhadap Sarwenda, diakuinya bahwa ia masih menyayangi bundanya seperti sebelumnya. Bahkan ia mengaku bahwa dirinya lah orang yang paling menyayangi bundanya. Ia juga mengaku sedih ketika semua ini kini terjadi. Om, kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri, bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua, itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga, jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Untuk aku juga jadi pelajaran supaya ngomong di depan orang juga bisa dikontrol dan bisa dicerna dengan baik apa yang ditanyakan, apa konflik yang sedang terjadi. Yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja. Aku bilang tadi kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik, yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan gitu. Terus tanya sama bunda nggak sih Nyul? Maksudnya kan WhatsApp juga kan sama bunda? Enggak. Udah. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Kenapa? Di bulan apa terakhir kamu? Lupa, pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah nggak dekat lagi sama bunda? Aku tuh masih sayang. Aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Gitu. Bahkan ketika aku lagi sama bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama bunda.
Kalau bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama dia. Kalau dibilang sedih, sedih banget aku. Di sisi lain, Ruben Onsu mengaku merasa khawatir ketika anaknya tinggal di lingkungan yang suka menyindir orang lain. Lantas, seperti apa pula aksi bongkar-bongkar pihak Ruben terkait biaya mengejutkan yang ia keluarkan, namun haknya tidak juga dipenuhi untuk bertemu anak-anaknya. Perhara Ruben Onsu versus Sarwenda dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan mental anak-anak mereka. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengungkap bahwa kondisi anak-anaknya saat ini menyedihkan jika mereka tetap tinggal di lingkungan orang dewasa yang diduga secara mental tidak dewasa, suka menyindir, suka menghina, dan suka berbohong. Tapi kalau misalnya saya melihatnya dari konteks yang saya katakan itu, bahwa Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman, kan begitu ya. Tadinya kan artinya ada kesepakatan, dia tetap artinya setuju sesuai dengan Akta 39 menyerahkan anaknya ini di bawah pengasuhan istrinya S, kan begitu ya. Dan dengan janji bahwa 2-3 hari dalam 1 minggu itu akan berkumpul bersama-sama dengan Ruben Onsu. Ini juga tidak terrealisasi ya, sampai hari ini Ruben masih rindu untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Dan meskipun Ruben sudah komitmen dari mulai sejak terjadinya perceraian itu untuk tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya dia yang ditagih oleh S, kan gitu. Artinya kan bisa saja dari awal kita lihat bagaimana kedekatan Ruben dengan anak-anaknya. Ya, dulu kan seperti itu, yang menghantar sekolah, semua segala macam. Ada terjadi apa-apa dengan anaknya, dia garda terdepan. Ada bullying terhadap anaknya, dia garda terdepan. Jadi sebenarnya ketika dia sudah merasa atau ketika akan ada perceraian, sebenarnya kan bisa saja dia di situ mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak menyukai ibunya, kan begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ruben fair-fair saja. Onyo juga pada awal-awal perceraian ikut sama ibunya, juga Ruben nggak jadi masalah dia sendiri. Tapi kalaupun hari ini setelah Onyo memutuskan untuk ikut sama Ruben, itu kan karena keputusan Onyo sendiri yang sudah, menurut kita kan sudah cukup dewasa, yang bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, setelah dia melihat mana yang menurut dia baik dan mana menurut dia benar, kan begitu. Kalau anak-anak yang lain kan masih kecil, dia di bawah umur. Coba bayangkan kalau misalnya anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ya, tukang ngomongin hal-hal yang tidak pantas gitulah, misalnya ya di area publik. Seperti misalnya mengatakan gitu ya. Sementara dia adalah ayah dari anak-anak itu, kan begitu. Kemudian disebutkan lagi dengan kata-kata hewan, kan begitu. Di ruang publik udah seperti itu, apalagi di ruang yang tertutup, kan begitu. Nah, belum lagi ketika anak ini menurut Ruben dieksploitasi karena dilibatkan dalam pekerjaannya S dengan G live TikTok sampai malam. Sangat menyedihkan jika hari ini anak-anak ini berada di lingkungan orang dewasa yang nggak dewasa, yang suka sindir, suka menghina, tambah lagi tukang bohong. Nah, jadi inilah mungkin korelasinya kepada Ruben. Tapi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada korelasinya. Tak hanya itu, Minola Sebayang kemudian membeberkan rincian biaya yang harus ditanggung Ruben Onsu setiap bulannya, sebelum ia tidak lagi mengirim nafkah untuk anak-anaknya. Ya, jadi meskipun sebenarnya kadang-kadang kita lucu ya, kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita misalnya boleh reminding gitu ya. Ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta ini ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya. Uang gedung tahunan sekolah gitu misalnya, ini masih wajar. Anak 3 pokok, nah berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini, karena 3 orang pada waktu itu Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada uang sarang burung 9,3 juta ya, kemudian ada laundry gitu ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta,
Ya, jadi ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya gaji para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ya, padahal harusnya kan yang menjadi tanggung jawab Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini dia masih menunda untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang seperti ini yang tidak seharusnya semua dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja karena dia berpikir bahwa saya dimintai banyak kewajiban untuk atas nama anak, tapi anaknya mana? Nggak pernah ada sama saya, ini anaknya di mana? Ini mana anaknya mana ini kan begitu artinya itu. Komunikasi aja susah kan begitu ya. Di chatnya April balasnya Mei kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya Ruben berpikir ya saya tunda aja dulu karena harus clear ya, jangan sampai nanti anak ini juga nggak bisa menghargai orang tuanya kan begitu ya. Di sisi lain, Emma Waroka sebut live Sarwenda dan Gio bersama anak-anak kurang pantas. Lantas, seperti apa saran Emma Waroka untuk Sarwenda dan Gio? Artis Emma Waroka menyoroti potongan video live Sarwenda dan Gio yang melibatkan anak-anak Ruben Onsu memijat punggung dan kaki Gio. Menurut artis Emma Waroka, hal itu kurang pantas dipertontonkan di hadapan publik saat live berjualan. Mengingat dirinya juga melakukan live untuk berjualan, yang selalu berpikir berulang kali apa yang akan disampaikan dan dilakukan saat live. Karena itu akan menjadi jejak digital di kemudian hari. Oke, pertama nih aku mau nanggepinnya karena sebagai sesama juga yang jualan di TikTok, afiliator, itu kan kita ada acara live yang memang jualan. Itu aku lihat dia jualan live TikTok ya, bareng dengan si CEO itu, dibilangnya CEO ya. Jadi menurut Mamski itu nggak pantas gitu loh, nggak pantas, bukannya kurang pantas tapi udah nggak pantas. Pertama itu adalah anaknya Ruben Onsu, di mana ini dilibatkan dalam suatu pekerjaan, sedang live, sedang kebuka semua itu siaran yang bisa diakses oleh banyak orang, dan ini seorang anak kecil gitu loh. Dan juga live-nya live pekerjaan, anak kecil itu dengan disuruh mijet kaki, injek-injek kaki di tempat tidur yang kayak gitu tuh nggak pantas banget. Sangat disayangkan kecerobohan dari seorang ibu ya yang harusnya melindungi anaknya, menjaga tetap profesional sebagai seorang konten kreator, afiliator gitu ya, dengan tidak melibatkan anak-anak untuk masuk ke dalam live jualan kita gitu. Dan untuk yang laki-laki juga, selama masih belum menjadi seorang suami atau bapak sambung, bisalah bersikap gitu lebih elegan dan lebih menghormati, menghargai bapak dari anak-anak tersebut. Apalagi ini Mamski dengar, nggak tahu benar apa enggak, tolong klarifikasi kalau salah, itu ada di rumahnya dari Ruben Onsu. Udah bertambah-tambah lagi gitu, nggak pantasnya. Kalau kita dibilang ngapain sih ikut campur, ngapain kamu komen, aduh ini karena sudah pertontonkan gitu loh, di display untuk publik, wajar dong kalau kita bereaksi seperti itu. Ini anaknya Ruben loh, sampai disuruh seperti itu, dan ibunya kok ya nggak mikir gitu, anak gue kalau jadi sama si cowok ini loh, kalau nggak jadi gimana? Kalau seandainya nggak jadi, malunya udah nggak kepalang tanggung gitu ya, udah gila banget gitu loh. Aduh sayang banget sih Mamski sih liatnya sih, miris. Ini lucu ya, karena kan ada argumen dari keluarganya mantan istri, siapa yang mempersulit, kalau ini tinggal datang aja ke sekolah, tinggal datang aja ke rumah, nggak bisa begitu. Orang yang udah bercerai itu pasti ada aturannya untuk bertemu, sudah pasti akan koordinasi dulu. Nah ini nih, di koordinasinya ini dipermudahkah, dipersulitkah? Contoh kemarin ulang tahun, salah satu bukti tidak dipermudah. Kenapa? Tidak diajak berembuk untuk jam
merayakan ulang tahun anak, hanya nerima undangan, tiba-tiba jamnya bisa sama dengan schedule bekerja yang jelas udah pada tahu semua. Acara itu live. Kenapa seperti itu? Kalau memang betul, diperbolehkan kok bertemu, tolong dipermudah. Jangan sampai hanya bicara omong-omong, tapi buktinya memang tidak dipermudah seperti itu. Kan kasihan dong. Sementara transferan jalan terus. Ini baru dikasih kayak, saya melihatnya ya dari sudut pandang mata Mamski ya. Ruben itu kayak gini loh. Aduh udah deh gue berhenti dulu deh. Biar gue dapet hak gue dulu. Kayak gitu loh kasarnya. Hak gue mana nih? Ini dari 2 tahun nih cerai ini gue kasih terus nih kewajiban gue lunasin. Terus hak gue mana? Kayak gitu loh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.